Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam course berkaitan dengan komunikasi organisasi ataupun komunikasi korporasi, kalau lebih spesifik, kita akan mendiskusikan salah satu teori, ya, salah satu teori yang umumnya dipakai di banyak perusahaan, dipakai banyak institusi, yaitu teori manajemen birokrasi. Jadi teori kita sebut teori birokrasi. Siapa pencetusnya teori ini? Teori ini dicetuskan oleh salah satu sosiologis Jerman yang paling terkenal adalah Max Weber. Teori ini digunakan oleh banyak orang, digunakan oleh banyak para ahli untuk mengkaji ataupun menganalisis komunikasi organisasi. Jadi ketika kita mau menganalisis organisasi, biasanya juga dikaitkan dengan teori manajemen birokrasi ini. Teori manajemen birokrasi ini lebih bersifat sistemik, lebih bersifat kepada proses, dan lebih balik lagi karena ini adalah birokrasi, maka dia akan lebih menekankan kepada hierarki. Karena di situ ada hierarki, maka kewenangan ataupun hal-hal yang didiskusikan di dalam teori birokrasi itu umumnya itu lebih berkaitan dengan otoritas. Ketika bersifat otoritas, maka komunikasi itu lagi-lagi menjadi elemen yang sangat signifikan. Sehingga ketika kita berkaitan dengan birokrasi, maka bukan hanya dalam lingkup korporat swasta semata, tetapi juga dalam berkaitan dengan publik. Apa sih hal ihwal? Kenapa sih Max Weber itu mengemukakan ataupun mengembangkan teori ini? Pada dasarnya Max Weber adalah seorang sosiolog gitu kan. Sosiolog pada awal abad 20-an, dia menekankan tentang bagaimana sih di dalam bagaimana sih ataupun dia melihat ketidakefisiensian atau ketidakefektifan gitu kan dalam sistem manajemen tradisional gitu kan. Sehingga dia menekankan tentang arti penting perlunya birokrasi, dan birokrasi inilah yang dari temuan Weber itu akhirnya berkembang hingga birokrasi itu diterapkan di banyak negara gitu kan. Dan birokrasi ini lebih menekankan pada suatu hal yang lebih rasional, ya kan? Lebih rasional. Jadi rasional itu lebih ditekankan dalam mengelola organisasi yang sangat kompleks. Karena kan tidak mungkin kan organisasi anggotanya 1, 2, atau 4 seperti keluarga, tetapi anggotanya bisa ratusan, karyawannya bisa ribuan, manajernya bisa puluhan. Sehingga dalam birokrasi teori yang diungkapkan oleh Max Weber, maka lebih ditekankan tentang arti penting tentang upaya membangun prosedur. Jadi segala sesuatu itu memiliki prosedur yang telah distandarkan. Ada SOP, Standard Procedure of Standard Operational Procedure. Standar operational procedure. Jadi itu lebih ditekankan, lebih menjadi hal yang harus menjadi panduan, harus menjadi fondasi. Kemudian dari SOP itu maka regulasi itu juga akan lebih detail. Tidak ada di dalam birokrasi itu regulasi itu hanya menekankan pada omongan, hanya menekankan pada hasil rapat, tidak. Birokrasi itu harus tertulis dan diketahui oleh semua pihak di dalam organisasi tersebut ataupun di dalam korporasi tersebut. Sehingga itu nantinya tujuan utama dari birokrasi itu adalah menciptakan profesionalitas. Jadi ketika ada orang ngomong birokrat dia profesional apa tidak? Ya itu menjadi tujuan. Itu menjadi tujuannya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya orang yang berada di birokrasi itu umumnya disebut dengan profesional gitu. Kita akan bahas sebenarnya ruang lingkup ataupun ciri ataupun bagaimana sih komunikasi itu bermain di dalam teori manajemen birokrasi ini seperti apa, ya kan? Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah struktur, ya. Ketika kita berkaitan dengan birokrasi, kita selalu berbicara tentang struktur. Karena di dalam struktur itu umumnya ada hierarki.
Ketika di sini ada pemimpin, maka di bawahnya ada 2 orang ya kan, misalnya 2 orang pemimpin divisi, di sini ada dia memimpin divisi lagi, kemudian di sini ada lagi, terus di sini dia mimpin lagi banyak, kemudian di sini juga mimpin lagi banyak dan lain sebagainya. Jadi ada struktur. Kenapa diperlukan struktur? Ya karena ada pelimpahan tanggung jawab, karena ada pelimpahan kewenangan, sehingga struktur ini tujuannya itu adalah untuk menjamin gitu kan suatu komando, ya kan? Suatu perintah itu dari atas hingga bisa berjalan ke bawah. Ya. Jadi struktur itu bisa berjalan dari atas hingga ke bawah. Apakah apakah itu memungkinkan itu kan bagi dalam struktur itu akan meningkatkan suatu koordinasi, akan meningkatkan suatu kontrol, iya itu tujuannya. Tetapi ketika struktur itu sudah dibentuk tetapi di situ tidak ada kontrol, tidak ada koordinasi yang jelas, maka itu salahannya itu pada orang-orangnya ini. Ini berkaitan dengan struktur. Hal yang penting lainnya adalah ketika adanya upaya untuk membagi peran dalam birokrasi. Ketika kita berkaitan dengan struktur, maka ada upaya untuk membagi peran. Dalam membagi peran ini kan, ini tujuannya menjadi sales, ini di sini ada HR, di sini ada misalnya di sini ada keuangan, ya kan, dan lain sebagainya. Dengan pembagian peran itu, maka akan terwujudnya suatu efisiensi yang lebih jelas, dan di sini juga akan meningkatkan produktivitas. Karena kan tak mungkin ya adanya suatu produktivitas yang baik itu tanpa adanya pelimpahan kewenangan yang jelas di dalam suatu organisasi. Dan tidak mungkin juga itu kan suatu inovasi itu akan muncul itu tanpa adanya suatu pelimpahan kewenangan. Jadi ketika seseorang HR dia mengurusi keuangan itu kan tidak mungkin. Seorang keuangan dia juga membantu mewawancara gitu, membantu wawancara dan menentukan siapa yang akan dan lain sebagainya itu kan juga sebagai susah walaupun itu ada faktor koordinasinya. Sehingga itu kan pembagian-pembagian peran itu kan diutamakan oleh Max Weber. Itu tujuannya itu adalah suatu organisasi itu menjadi greater, akan menjadi suatu lebih hebat, lebih kuat gitu. Kemudian hal yang lainnya itu seperti yang saya ungkapkan tadi itu adanya perlunya standarisasi SOP. Max Weber lebih menekankan tentang arti penting SOP, ya kan? SOP, kamu sudah bekerja sesuai dengan SOP belum? Ya kan? Kamu sudah menjalankan keuangan sesuai dengan SOP belum? Jadi standar operation prosedur itu menunjukkan bahwa aturan, ya, regulasi itu adalah segalanya. Dan itu kan menjadi suatu pegangan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip bisa saja itu menjadi suatu kitab suci yang dipatuhi oleh seluruh karyawannya. Karena apa? Dengan SOP yang detail, dengan aturan yang detail, maka di situ performa pun akan terjaga. Semua orang itu performanya akan tetap perform. Ketika performa itu akan di bawah standar, berarti dia akan dinilai di bawah tidak ataupun tidak melaksanakan standar operational prosedur. Dalam SOP itu nantinya itu kan adanya upaya untuk terus-menerus menjalankan suatu operasi di dalam bisnis itu secara berkelanjutan. Dan nantinya SOP itu akan menentukan decision making-nya itu seperti apa. Apakah decision making-nya tepat atau decision making-nya tidak tepat. Hal yang lain yang berkaitan dengan salah satu salah satu hal yang melekat di dalam teori birokratik itu adalah bagaimana upaya impersonal relationship. Jadi upaya apa ya? Ini impersonal, saya menjelaskannya biar lebih gampang. Jadi ini bukan komunikasi personal, ya kan?
bukan komunikasi personal. Jadi impersonal communication relationship ini menunjukkan bagaimana kinerja di dalam birokrasi itu lebih mengarah kepada sesuatu yang impersonal. Jadi tidak ada personalitas di situ, tidak ada komunikasi yang personal, hubungan personal itu tidak ada. Kalaupun ada mungkin dikurangi ya. Tapi kenyataan dalam hal ini ketika kita ngomong birokrat, ya udah, ya kan? Orang dalam, nepotisme dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menyebut institusi ya, tetapi kan sudah menjadi suatu hal yang umum. Karena apa? Dalam impartial relationship itu tujuannya itu adalah menjalin ataupun menekankan tentang artinya fairness, keadilan. Ketika situ ada sepupu, ketika di suatu organisasi ada keponakan, maka itu keadilan itu tetap akan tidak berimbang. Objektivitasnya pun ujung-ujungnya akan susah. Penilaiannya karyawan akan susah, penilaian pemberian pekerjaan juga akan susah. Dengan demikian, dengan impersonal relationship itu nantinya akan meminimalisir pengaruh personal orang tertentu, dan sehingga pengambilan kebijakan itu akan lebih tepat sasaran. Ini idealnya ya. Ini saya berbicara tentang idealnya. Jadi ini kan impersonal relationship itu kan juga menunjukkan arti bagaimana penekanan tentang suatu hal yang lebih adil, keadilan sosial. Hal yang paling penting ketika kita ngomong birokrasi adalah meritokrasi. Ya kan? Meritokrasi itu merupakan ruh dari birokrasi teorinya Weber. Meritokrasi itu bagaimana ketika seseorang pemimpin itu menunjuk atau mempromosikan seseorang itu memang berdasarkan kerja, berdasarkan performa, berdasarkan kualifikasi, berdasarkan memang aturan organisasi, bukan berdasarkan personal, bukan berdasarkan koneksi, bukan berdasarkan intimidasi. Jadi meritokrasi itu menjadi ruh utama di dalam birokrasi seperti yang diungkapkan dalam Weber. Meritokrasi itu merupakan impian bagi para semua teknokrat, para profesional, itu impian karena itu di situ tidak ada orang dalam. Di situ tidak ada titipan, ya kan? Di situ tidak ada keluarga, faktor keluarga. Itu adalah beberapa aspek yang berkaitan dengan birokrasi, teori-teori birokrasi. Karena kan di situ ada kontrol, ya kan? Di situ ada tadi kan impersonalitas, di situ ada memang upaya untuk membangun karir karena berkaitan dengan meritokrasi, kemudian strukturnya itu berbasis kepada purpose driven. Jadi ada berbasis kepada tujuan. Namun demikian teori-teori ini, teori birokrasi ini tetap memiliki beberapa kelemahan ya. Beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan karena di sini berkaitan dengan struktur, maka slow decision making-nya. Jadi akan lambat. Kemudian ketika kita mau berdasarkan SOP, maka di sini segala sesuatu itu akan motivasinya akan rendah, kreativitasnya cenderung akan rendah karena segala sesuatunya harus ada ada SOP dan ada lebih penekanan kepada aturan gitu. Tetapi ujung-ujungnya itu kalau teori birokrasi itu umumnya itu adalah kendalanya adalah komunikasi karena ada terlalu banyak struktur, ada birokrat, kemudian hingga komunikasinya cenderung tidak efektif gitu. Hanya bersifat top down dan employee di bawah itu hanya sekedar menjalankan perintah. Ini kritik saya. Jika teman-teman punya opini, jangan lupa kasih di kolom komentar. Jika teman-teman tertarik untuk berdiskusi, boleh kirim email ke saya. Terima kasih banyak. Sampai selanjutnya di course berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.